Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya ingin berbagi ilmu sangat sepengetahuan saya. Mengapa kita malasan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan kita belum tahu apa tujuan dari perintah-perintah itu. Semisal sholat, puasa, ngaji. Kita bahas dahulu tentang wudhu. Karena sebelum sholat kita diwajibkan bersuci dahulu. Salah satunya adalah wudhu. Karena kebanyakan dari kita wudhu itu hanya dijadikan sebagai syarat sahnya sholat, karena belum mengerti makna dibalik wudhu tersebut. Memang benar, wudhu itu salah satu syarat sahnya sholat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Tapi agar kita semakin semangat menjalankan perintah dari Allah, lebih baiknya kita mengerti apa maknanya dibalik perintah-perintah itu, karena sesungguhnya semua perintah itu akan kembali kepada kita. Salah satunya adalah berwudu. Dengan berwudu, tubuh kita menjadi suci, apalagi kalau kita paham mana dibalik wudu tersebut. Kita mulai dengan membasuh tangan. Sebaiknya kita bersyukur karena diberi Allah kedua tangan yang masih berfungsi normal. Coba bayangkan dengan orang-orang yang tidak diberi tangan normal, bagaimana cara mereka berwudu. Alangkah baiknya kita bersyukur, kita berwudu dengan mengucapkan cukup di dalam hati saja, Alhamdulillah masih diberi tangan yang normal ketika kita masih bisa membasuh tangan. Kedua, ketika kita berkumur juga perlu disyukuri dalam hati, karena kita diberi mulut oleh Allah yang sehat, dan kita tak lupa juga memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan mulut kita yang tanpa kita sadari kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menghibah, mengejek orang lain, dan lain sebagainya. Itu pun cukup dilafalkan di dalam hati. Ketika kita membasuh lubang hidung, kita juga diwajibkan bersyukur karena masih diberi nafas, sehingga bisa mencium wewangi-wewangian. Yang keempat, ketika kita membasuh wajah, kita diwajibkan berniat dahulu. Setelah niat, kita juga bersyukur karena diberi wajah yang sempurna. Dan sebaiknya juga kita memohon ampun atas segala kesalahan anggota wajah, terutama kesalahan mata yang tanpa sengaja mata ini dibuat untuk melihat hal yang tidak senonoh. Yang kelima, ketika kita membasuh tangan, kita juga wajib bersyukur kedua tangan yang kita masih miliki ini masih bisa digerakkan. Dan tak lupa juga kita mohonkan ampun pada Allah karena kesalahan-kesalahan kedua tangan kita yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalkan kita bercanda itu tidak sengaja melukai orang, padahal kita niatnya cuma bercanda. Karena ulah tangan kita orang tersebut jadi kecelakaan. Yang keenam, ketika kita mengusap rambut kepala, kita juga wajib mengucapkan terima kasih kepada Allah karena masih diberi rambut yang sehat. Yang lebih-lebih adalah akal yang masih bisa berpikir untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Dan tak lupa juga kita memohonkan ampun kepada akal kita
atas kesalahan-kesalahan otak kita yang suka berpikir suudzon baik kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Ketika kita membasuh tangan, kita tak lupa bersyukur. Maksudnya yang ketujuh, kita membasuh telinga, kita tak lupa bersyukur kepada Allah karena masih diberikan telinga yang berfungsi normal, bisa mendengarkan. Dan tak lupa juga kita memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan telinga kita yang seringkali mendengarkan omongan-omongan orang lain yang suka menggunjing, baik disengaja maupun kita sendiri yang membicarakannya atau menggibahkannya. Yang kedelapan, ketika kita membasuh kaki, kita juga diwajibkan bersyukur karena masih diberi kedua kaki yang sehat, sehingga kita bisa berjalan kemana saja tanpa bantuan orang lain. Dan tak lupa juga kita mohon ampun atas kesalahan kaki kita yang sengaja pergi ke tempat yang dilarang. Itulah sebagian makna dari perintah Allah yang berupa wudhu. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa diberi kemampuan oleh Allah. Oleh daripada itu, maka marilah kita berbanyak bersyukur sesuai yang diperintahkan dalam Al-Quran. Quran surat Ibrahim ayat 6 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Bersyukur bisa dilaksanakan dengan dua cara. Satu, secara lisan, kita bisa mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan apa-apa yang kita dapatkan, dan secara tindakan kita gunakan semua fasilitas yang diberikan Allah berupa tangan, kaki, pikiran, mata, mulut, telinga, dan lain-lain ke hal-hal yang baik. Contohnya, ketika kita diberi kedua kaki yang sehat, maka kita sebaiknya jalankan kaki kita menuju ke jalan Allah, seperti ke masjid, majelis taklim, dan lain-lain. Mulut, kita gunakan mulut kita sesering mungkin untuk melafalkan nama-nama Allah seperti istighfar, tahlil, tasbih, dan lain-lain. Itulah makna dari wudhu menurut saya. Jika dalam pembahasan ini sesuai dengan pemikiran Anda, bisa coba dipraktekkan agar semakin semangat menjalankan perintah dari Allah. Di sini saya hanya berbagi ilmu sesuai apa yang saya pahami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.